Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi, yaitu Basic Machine Learning menggunakan Python 3 dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika angkatan 2020. Berikut pemrograman Basic Machine Learning menggunakan Python 3 yang saya buat. Oke, di sini merupakan salah satu pemrograman yang digunakan pada Basic Machine Learning, di mana Basic Machine Learning ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Supervised Learning dan juga ada Unsupervised Learning. Nah, untuk bagian dari Supervised Learning itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada Classification dan yang kedua ada Regression atau regresi. Selanjutnya pada bagian Unsupervised Learning itu dibagi lagi menjadi satu, yakni clustering. Nah, di sini ada pemrograman dengan metode ANN, di mana di sini diinput terlebih dahulu mengenai sklearn.neural network, import MLPC classifier, kemudian di sini ada database-nya itu berupa gerbang logika N. Serta di sini ada pendefinisian dari X dan Y, di mana X adalah data dan Y adalah target. Di sini juga ada nilainya, di mana nilai X ini merupakan nilai data future atau yang akan digunakan, kemudian Y-nya itu adalah data target. Selanjutnya di sini ada CLF MLP classifier, di mana solvernya itu adalah LBFGS. Nah, di sini juga ada CLF.fit, yaitu untuk memfit data. Sedangkan untuk CLF yang di sini adalah untuk mengklasifikasikan datanya. Nah, di sini ada prediksi, di mana pada bagian prediksi ini kita dapat memprint apa saja yang akan ditampilkan pada saat kita running pemrogramannya. Kita coba running. Nah, ketika kita running, maka akan muncul logika N metode Artificial Neural Network dengan logikanya yaitu prediksi, di mana kalau misalkan kita datanya itu 00, maka akan menghasilkan target 0, 01 itu 0, 10 itu 0, dan 11 adalah 1. Selanjutnya kita maju ke pemrograman yang kedua. Nah, untuk pemrograman yang kedua ini ada dari metode DTR01N. Sama seperti sebelumnya, kita harus menginput dulu library sklearn. Nah, ini data-datanya sama seperti sebelumnya. Nah, yang membedakannya itu adalah di bagian training and classification-nya, di mana CLF-nya itu adalah Tree Decision Tree Classifier. Ini sesuai dengan metode di atas, yaitu DTR01, yang artinya Decision Tree Classifier. Nah, ini untuk prediksinya sama juga, memprint hal apa saja yang akan ditampilkan setelah kita mengklik running modul. Kita coba running. Nah, ini data yang keluar ketika kita running pemrogramannya, di mana logika N yaitu merupakan metode decision tree. Nah, ini data-datanya 00 menghasilkan 0, 01 menghasilkan 0, 10 menghasilkan 0, dan 11 menghasilkan 1. Kita lanjut ke pemrograman yang ketiga. Di sini ada menggunakan metode KNN01N. Sama seperti sebelumnya, menginput dulu bagian sklearn, kemudian di sini ada database-nya itu berupa X dan Y. X-nya itu adalah data dan Y-nya itu adalah target. Nah, di sini yang membedakan dengan metode sebelumnya, pada bagian classifiernya itu adalah nearest
nearest centroid. Dan untuk clf.fit-nya itu adalah X dan Y. Tadi untuk clf.fit itu merupakan berfungsi sebagai memfit data. Nah, di sini untuk bagian prediksi juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita coba running. Nah, di sini ketika menggunakan metode nearest neighbors atau KNN, itu logikanya itu prediksi dan nilainya itu 00 menghasilkan 0, 01 menghasilkan 0, 10 menghasilkan 0, dan 11 menghasilkan 1. Kita lanjut ke pemrograman yang keempat. Di sini ada metode SVM01N. Nah, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menginput from sklearn, import SVM. Kemudian di sini juga ada database-nya itu berupa gerbang logika N, dan ada nilai X dan Y-nya. Nilai X-nya itu ada data dan Y-nya itu adalah target. X itu merupakan data future. Kemudian ada training and classify. Di sini ada CLF svm.svc. Nah, ini merupakan klasifiannya itu adalah berupa SVM atau SVC. Kemudian CLF fit-nya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu X, Y. Nah, di sini juga ada beberapa data yang harus di-print nanti setelah kita running. Nah, kita sekarang coba untuk running modul. Nah, di sini sudah terprint di mana logika N metode support vector machine atau SVM, atau sering kita sebut juga dengan SVC, itu menghasilkan nilai prediksi 00 menghasilkan 0, 01 menghasilkan 0, 10 menghasilkan 0, dan 11 menghasilkan 1. Kita lanjut ke prediksi data. Nah, di sini di bagian prediksi data sinus itu pemrogramannya seperti ini, dimana di sini sama seperti sebelumnya kita harus mengimport dulu sklearn, kemudian ada MLP regressor. Nah, di sini itu untuk MLP regressornya itu untuk meregresi yang akan memplot hasil prediksi dan data asli sehingga dihasilkan perbandingan antara keduanya. Di sini ada import NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib untuk menghasilkan grafik. Nah, untuk database-nya sendiri di sini ada file DB atau file database, itu merupakan file dari data sinus.txt. Nah, untuk data sinus.txt-nya itu harus satu folder dengan prediksi data sinus. Kemudian nanti akan terprint database. Selanjutnya untuk nilai X sama seperti sebelumnya adalah data atau data future. Nah, di sini adalah U future. Kemudian untuk Y-nya itu adalah data target. Selanjutnya kita modelkan dengan model regresi NN. Nah, di sini ada regresi MLP regressor, kemudian untuk solvernya itu sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu 1B FGS. Nah, di sini ada regresi fit untuk meregresi nilai fit. Kemudian untuk menampilkan data prediksi, untuk menampilkan data prediksi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana di sini ada nilai XX, kemudian ada nilai N, dan juga di sini ada untuk memplot data prediksi. Nah, untuk memplot data prediksi ini digunakan beberapa data, di mana datanya itu adalah untuk memplot data X dan juga Y neural. Nah, di sini juga nanti untuk grafiknya akan terprint prediksi data menggunakan neural network. Kita coba running. Nah, ini datanya, di mana future itu merupakan X dan target itu adalah Y. Nah, ini juga terdapat sinus.txt-nya atau file database dari prediksi data sinus.
ini nanti akan memunculkan grafik karena tadi kita sudah mengimport matplotlib.pyplot, tapi harus menunggu sebentar karena pemrogramannya begitu berat. Nah, di sini ada grafik, sudah muncul grafiknya, yaitu grafik prediksi data menggunakan neural network, dimana untuk yang warna merah ini adalah grafik dari neural networknya, kemudian untuk titik-titik biru ini merupakan data aslinya. Jika dibandingkan data sebenarnya dengan data neural network ini, data neural network ini mampu memprediksi data dengan cukup akurat walaupun masih ada nilai errornya. Dengan adanya nilai error, maka kita harus memvariasikan MLP regresornya. Selanjutnya kita masuk ke pemrograman selanjutnya, yaitu mengenai logika n_pandas. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita harus mengimport dulu library-nya, yaitu sklearn.neural_network, kemudian import juga pandas. Nah, di sini untuk database-nya ada gerbang logika n, itu selanjutnya ada untuk membaca data dari file. Nah, untuk file database-nya itu adalah logika n.txt. Nah, kita coba buka terlebih dahulu logika n.txt-nya. Ada di pemrograman sebelumnya. Nah, di sini itu ada datanya. Yang pertama ada X sebagai data future dan Y sebagai target. Kemudian di sini ada training and classify, di mana CLF-nya itu adalah MLP classifier. Nah, di sini juga ada clf.fit dan ada data-data yang harus di-print. Kita coba running. Nah, ketika kita running maka akan menghasilkan data seperti metode-metode sebelumnya, tetapi di sini ada beberapa data yang harus ditampilkan berupa tabel, di mana future 1 adalah 0, future 2 0, targetnya juga 0. Kemudian ketika future 1-nya 0, future 2-nya 1, targetnya 0. Ketika 1 future 1-nya, kemudian future 2-nya 0, maka targetnya 0. Ketika future 1-nya 1, future 2-nya 1, targetnya pun akan menghasilkan 1. Kita coba pemrograman selanjutnya, yaitu mengenai logika n_dtr_txt. Nah, ini untuk pemrogramannya ada di sini, yaitu from sklearn import tree, kemudian import pandas spd, dan juga di sini ada database gerbang logika n, kemudian ada hal untuk membaca data dari file, dan untuk filenya merupakan logika n.txt. Kemudian untuk nilai X sama seperti sebelumnya, yaitu X adalah data dan Y adalah target. Kita coba running pemrogramannya. Nah, ketika kita running pemrogramannya, maka akan menghasilkan nilai future-nya itu sama seperti yang di atas. Kemudian di sini terdapat logika n dengan metode decision tree, di mana 00 adalah 0, 01 adalah 0, 10 adalah 0, 11 adalah 1. Kita coba ke pemrograman selanjutnya, yaitu mengenai logika KNN atau neural network. Kita coba nearest centroid. Kemudian untuk importnya itu adalah import pandas dan juga import numpy. Kita coba running. Nah, ketika kita running maka datanya itu akan sama seperti sebelumnya, ada data future 1, future 2 dan juga target, dan menghasilkan nilai yang sama juga. Selain itu akan ditampilkan juga logika n metode k nearest centroid atau KNN, di mana 00 adalah 0, 01 adalah 0, 10 adalah 0, 11 adalah 1. Kita coba ke pemrograman selanjutnya, yaitu mengenai logika n_svm. Kita di sini pasti membutuhkan sklearn, kemudian kita juga akan mengimport pandas. Selanjutnya di sini ada database di sini adalah gerbang logika n,
Dan adapun untuk membaca filenya itu dari file logika.txt. Nah, di sini untuk X-nya adalah data dan Y-nya adalah target. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi pada bagian priming and classify di sini CLF-nya itu adalah svm.svc. Kita coba running. Nah, ketika kita running di sini terdapat tabel data di mana yang pertamanya itu ada future 1, kemudian keduanya itu ada future 2, dan yang ketiganya itu ada target. Selanjutnya di sini ada nilai dari future 1-nya 0, future 2-nya 0, maka akan menghasilkan nilai target yaitu 0. Selanjutnya ketika 0 dan 1 itu targetnya 0, 1 0 targetnya 0, dan 1 1 targetnya 1. Di sini juga akan terprint logika N metode support vector machine atau SVM dengan logikanya itu adalah dari prediksi. Nah, nilainya itu sama seperti pada bagian tabel. Selanjutnya ini pemrograman yang terakhir yaitu mengenai regression SVM and internal plot GLBB. Nah, ini merupakan salah satu pemrograman yang merupakan contoh dari fisika, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini juga terdapat beberapa pemrograman di mana pemrogramannya itu hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya pemrogramannya itu bisa dijalankan. Nah, pada regression SVM ini adalah untuk meregresi data yang data latihnya ada di dalam program, di mana X-nya itu merupakan input dan Y-nya itu merupakan perubahan ataupun output. Nah, di sini ini merupakan bagian-bagian yang harus diperhatikan, yaitu kernelnya itu RBF dengan gamanya 0,1. Nah, di sini bisa dilihat. Selanjutnya untuk memfit model regresinya itu sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu untuk solvernya adalah LBFGS. Selanjutnya untuk menampilkan data prediksi di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi yang harus di print dan harus diperhatikannya itu adalah nilai XX-nya, kemudian ada nilai Y eksaknya, kemudian ada Y SVMBF-nya, Y SVM poly-nya, dan juga YANN-nya. Nah, hal ini itu diambil dari bagian memfit model regresi support vector regression atau SVR. Selanjutnya untuk memplot data prediksi di sini ada nilai X RBF2 itu untuk nilai R, kemudian X YNN2 itu untuk nilai Y, untuk nilai G. Dan untuk bagian X dan Y-nya itu menghasilkan warna blue nanti setelah di running. Kemudian untuk judul dari grafiknya itu adalah prediksi data menggunakan SVM dan ANN atau NANN. Kemudian untuk nilai X-nya itu adalah X, Y-nya itu adalah Y. Kita coba running. Nah, ini adalah data yang dihasilkan dari pemrograman regression SVM ANN internal plot GLBB dari persamaan fisis gerak lurus berubah beraturan, di mana di sini ada beberapa data sekitar 1 2 3 4 5 jenis variasi. Kemudian X-nya itu dimulai dari 0, Y eksaknya itu dimulai dari 0, Y SVM RBF-nya dimulai dari 7, 8, kemudian Y simpolinya dimulai dari 15,8 sekian, dan Y ANN-nya itu dimulai dari 3,155. Di sini ada grafiknya, di mana grafik yang warna merah di sini ada terlihat warna merah itu adalah grafik dari SVM, kemudian garis putus-putus warna hijau ini adalah grafik dari ANN. Kemudian untuk warna biru ini terlihat warna biru itu data aslinya. Nah, di sini perbandingan antara data SVM dengan data neural network itu merupakan data latih dengan data prediksi yang terfit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum
wabarakatuh.